Oke, selamat Sabat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti biasa, saya ingin sekali membahas tentang the end of times. Karena saya sering untuk menguatkan iman dan kepercayaan saya harus tetap ini ya, harus tetap setia kepada Tuhan. Di mana kita mengetahui akhir-akhir ini adalah akhir-akhir zaman sebenarnya. Jadi seperti yang saya lihat di sini, the end times and the second coming. Ya, berdasarkan kitab suci dari tulisan Ellen G. White, kita akan memeriksa tanda-tanda uh, zaman ini, memahami ujian iman yang akan datang, dan menemukan kekuatan dan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita membuka hati dan pikiran kita agar bisa menerima kebenaran yang dapat mempersiapkan kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang penting. Baiklah, eh, pertama-tama tanda-tanda akhir zaman seperti kita ketahui di dalam Matius 24, di dalam Matius 24 adalah tanda-tanda akhir zaman. Ya, dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7 menjelaskan bahwa kita akan mendengarkan deru-deru perang yang terbukti dalam konflik global terkini. Seperti kita mengikuti perang di Ukraina ya, sama Rusia, Israel, Palestina, ketegangan di Timur Tengah, ya Amerika sudah bersama Iran, Houthi, ya Hamas semua ya, udah kelihatan semua ya. Terus pengetahuan bertambah di dalam Daniel 12:4 mengatakan menubuatkan bahwa pengetahuan akan bertambah. Seperti kita mengetahui teknologi AI, mobil listrik, mobil terbang juga sudah ada, teknologi semakin canggih ya. Selanjutnya bencana alam, gempa bumi kita udah mengetahui ini ada udah kita lihat semua ya. Terus kemerosotan moral di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 menggambarkan masyarakat yang mencintai diri sendiri dan uang. Tidak tahu berterima kasih dan lebih menuruti hawa nafsu. Ya, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda ini bukan sekedar kebetulan Bapak Ibu ya. Tetapi penggenapan yang tepat dari nubuatan Alkitab. Sebagai orang Advent, kita memahami bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan panggilan untuk waspada dan siap. Karena menegaskan bahwa kita benar-benar hidup di akhir zaman. Hukum hari Minggu. Jadi kalau kita lihat hukum hari Minggu ini adalah ujian kepada kesetiaan kita ya. Kita mengetahui, kita sering sebagai orang Advent sudah mengerti ini ya, hanya mengulangi aja. Sejarah awal kekaisaran Romawi, terutama melalui Kaisar Konstantinus, mendapatkan dekret tentang hari pemujaan, mengalihkan fokus dari hari Sabat ke hari Minggu. Ya. Di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 di dalam nubuatan kita menemukan tanda sebagai simbol-simbol otoritas. Seperti yang kita ketahui Ellen G. White mengidentifikasikan sebagai berkaitan dengan penggantian hari Sabat. Pergerakan saat ini kita mengetahui bahwa politik dan agama semakin mengadvokasi hari Minggu ya, sebagai hari istirahat. Dan kita lihat di dalam buku Ellen G. White Testimonies for the Church memperingatkan bahwa umat percaya akan menghadapi penganiayaan karena ketaatan kepada hari Sabat. Kepada hari Sabat. Seperti kita ketahui, sebenarnya penggenapan akhir zaman ini udah hampir semua. Hampir semua. Saya bisa katakan semua sudah terpenuhi kecuali hari Sabat. Hanya hari Sabat yang
ditunggu sama orang Advent adalah hari Sabat. Kalau sempat hari Sabat sudah penggantian, genaplah semua nubuatan-nubuatan yang terutama yang ditulis di dalam Alkitab dan buku Nyonya White. Hukum hari Minggu yang akan datang bukan hanya tentang hari dalam seminggu, tetapi merupakan ujian kesetiaan yang mendasar. Ini akan memisahkan mereka yang mereka yang mematuhi perintah-perintah Allah dari mereka yang mengikuti tradisi manusia. Sebagai umat Advent kita dipanggil untuk berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab. Bahkan ketika menghadapi tekanan sosial, ekonomi, bahkan hukum. Ya, di dalam memahami pertikaian kita mengetahui akhir-akhir ini pasti kita sebagai orang Advent tahu ya Ryan Day. Sebenarnya saya malas membahasnya karena ini adalah permasalahan rumah tangga kita gitu kan. Tapi kita harus mengetahui karena dari dalam sendiri gereja selalu menghadapi tantangan itu dari dalam. Orang-orang yang mempertanyakan atau menentang ajaran inti. Pentingnya studi kasus seperti kasus Ryan Day. Ini di pelajaran Ryan Day kita mengetahui dia kerja di 3ABN. Saya kalau mau belajar sekolah sahabat bahasa Inggris tuh hanya dua saya punya patokan. Satu di 3ABN, Ryan Day ini adalah salah satu panel di pelajaran sekolah sahabat ya. Kedua kalau yang berbahasa Inggris saya suka di University Sahabat School ya, University Sahabat School. Kalau enggak ada beberapa yang lain. Ini untuk bahasa Inggris. Dari Ryan Day ini kita mengetahui seorang Ryan Day aja tidak percaya lagi, dia selalu mengajarkan tentang Alkitab, mengetahui Ellen G. White. Dia aja tidak percaya sama tulisan Ellen G. White. Dibilang tulisan Ellen G. White itu adalah sebagai kutipan orang lain yang dikutip sama dia. Saya kadang-kadang berpikir gimana seorang Rickson Gultom gitu, nggak ada apa-apanya. Iya kan? Itu, tapi kita mengetahui uh, setan itu pintar. Dia itu kalau sebagai orang yang kecil-kecil, dia nggak mau kejar. Dia tuh kejarnya sampai orang-orang yang udah banyak ya, bukan Ryan Day aja yang jago-jago Alkitab. Kalau orang yang jago Alkitab sempat dijatuhkan, pasti banyak pengikutnya itu bisa goyang imannya ya. Ya, di tengah perdebatan kita harus fokus ya pada misi dan pesan inti Advent. Seperti kita ketahui, pendeta misa Jumat lalu di Vesper juga mengatakan misi daripada Advent General Conference itu adalah apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ya. Perpecahan ini bukanlah hal yang baru dalam sejarah gereja. Bahkan zaman para rasul pun sudah ada memberitakan Injil yang lain. Ellen White sendiri menulis bahwa akan ada banyak yang meninggalkan iman menjelang akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, ngeri ya. Kalau kita mendengar ini seakan-akan, aduh gimana? Di akhir zaman memang banyak. Itu udah tulisannya Ellen White mengatakan di akhir zaman banyak yang keluar. Banyak yang keluar. Khususnya kasus Ryan Day ini ya itu salah satu ya, tapi ini adalah bukan salah satu, banyak ya, udah banyak Bapak Ibu sekalian, banyak. Jadi mari kita melihat nasihat dari Ellen G. White ya, langkah-langkah kepada Kristus, menolong orang untuk mengembangkan hubungan-hubungan pribadi dengan juru selamat melalui doa. Itu adalah satu langkah-langkah. Melalui doa, studi Alkitab, dan pelayanan kepada sesama. Pertikaian besar menjelaskan konflik kosmik antara Kristus dan setan, serta bagaimana kebenaran akan akhirnya menang. Seperti kita di pelajaran sekolah sahabat tahun lalu ya, konflik kosmik tetap dimenangkan oleh Yesus Kristus.
Kesaksian-kesaksian memberikan nasihat praktis untuk menghadapi tantangan akhir zaman dengan iman dan kesetiaan. Kita harus mempunyai kesiapan spiritual. Reformasi gaya hidup. Nah ini reformasi gaya hidup. Kadang-kadang kita harus apa namanya? Mungkin Bapak Ibu udah ketemu dengan Nyonya Gultom istri saya ya di Colorado bahwa ya saya tidak apa namanya tidak Bapak Ibu sudah melihat semua ya. Ya. Jadi istri saya ini orang Chinese ya. Gaya hidup dari seorang Chinese mungkin Bapak Ibu mengetahui. Jadi penampilan 20% yang disimpan tuh 80% Bapak Ibu. Berbeda dengan Indonesia gaya hidup. Ya bukan saya membanding-bandingkan memang saya udah melihat gitu kan. Orang Indonesia 80% yang di depan yang dia wah kalau perlu 100% ya kan di belakang nggak ada. Saya mengetahui ada yang lebih dari 100% Bapak Ibu sekalian. Ada yang sampai mungkin 200% dengan kredit card segala macam utangnya sampai bertumpuk. Inilah reformasi gaya hidup yang kita selalu saya banyak belajar juga dari istri saya. Penampilan hanya 20%, simpanan 80%. Ya. Pelayanan yang tidak mementingkan diri ini yang paling penting ya. Kita melayani jangan mementingkan diri, jangan apa namanya? Jadi kayak sombong karena kita melayani ya. Wah, saya satu kali adik saya Roy datang sama saya. Dia datang, saya waktu itu sedih juga waktu saya meneteskan air mata juga waktu dia mengatakan itu kepada saya. Dia bilang begini kepada saya, "Bang," katanya, dibilang, "Aku seperti eh, ini apa namanya Ayub," katanya. "Kenapa? Seperti Ayub." "Banyak kali cobaanku," katanya. Uh, saya mendengar itu meneteskan air mata juga ya. Banyak kali cobaan saya katanya. Seperti kita mengetahui ya, eh, kita udah tahu lah dari keluarga adik saya banyak cobaan. Salah satu yang paling ini adalah adik saya sendiri, adik ipar saya Ana. Ya, jadi jadi cobaan itu Bapak Ibu sekalian datang kepada kita. Jangan kita seakan-akan terus menyalahkan Tuhan begini. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi daripada kemampuan kita. Itu yang kita harus tahu Bapak Ibu sekalian ya. Kita tetap di dunia ini, kita hidup di dunia ini pasti banyak cobaan. Pasti banyak cobaan. Kesusahan, senang itu gimana ya? Itu hanya paling sementara aja kita dikasih kesenangan. Tapi kita harus build up, kita punya apa? Kita punya kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu adalah satu ujian. Ujian agar kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita diuji terus. Mungkin kita dikasih harta, tapi kita terus diuji. Seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ellen G. White telah memberikan banyak nasihat. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus apa? Kita harus hidup dalam terang. Apa namanya? Terang kedatangan menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam bukunya Pertikaian Besar, ia menjelaskan bahwa konflik antara Kristus dan setan akan memuncak dalam krisis hari Sabat versus hari Minggu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya melihat hampir semua nubuatan yang diramalkan oleh dalam kitab Wahyu dan Daniel dan Ellen G. White itu sudah terjadi. Ya, hanya tinggal hari Sabat yang kita tunggu. Kalau sudah hari Sabat, beberapa state di Amerika kan kita sudah tahu. Ada beberapa state 11 atau 12 itu udah mensahkan undang-undang hari Minggu, ya. Udah disahkan. Jadi kita sebenarnya tunggu apa lagi gitu kan? Tunggu apa lagi? Kita harus tetap kokoh. Dalam langkah-langkah kepada Kristus, ia menetapkan pentingnya hubungan pribadi Yesus
yang menuliskan persekutuan dengan Kristus, betapa indah perkataannya. Setiap hari, setiap jam bisa terdapat persekutuan yang manis dengan Yesus. Kesiapan untuk akhir zaman bukan hanya soal pengetahuan nubuatan, tetapi juga hubungan dengan juru selamat. Kalau kita lihat apa reaksi dan respon kita, kita harus belajar Alkitab setiap hari, kehidupan, doa yang konsisten, persekutuan yang setia, melayani kesaksian. Kita harus apa? Merubah karakter. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karakter seperti Kristus. Kita harus bisa merubah karakter. Kalau karakter kita masih karakter yang dulu Bapak Ibu sekalian, saya juga terus di sini saya mungkin Tuhan menyuruh saya digembleng dulu saya di sini. Ya kan? Setiap manusia itu mempunyai Tuhan tahu apa yang manusia inginkan. Jadi jangan kemauan manusia. Salah itu Bapak Ibu ya. Bukannya kemauan kita yang kita inginkan, tapi kemauan Tuhan. Kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Bukan kita mau terus kalau kita tidak bisa terus kita salahkan Tuhan. Kita lihat di Lukas 21:36 menasihati kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kewaspadaan rohani ini tidak berarti hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kesiapan dan antisipasi sukacita. Hal ini berarti menghadapi setiap hari dengan kesadaran bahwa kita mungkin bertemu dengan juru selamat kita hari ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk menunggu secara pasif, tetapi untuk aktif, mempersiapkan diri dan orang lain. Dalam Ellen White nulis, pekerjaan terbesar yang paling mulia adalah apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Melalui kehidupan yang penuh kasih dan pelayanan, kita mempersiapkan dunia untuk kedatangan Kristus. Pesan di bait suci, ini kita memahami sedikit rencana keselamatan Allah. Ya, kita mengetahui di bait suci, model yang Allah memberikan kepada Musa ini sebagai pola dari bait suci surgawi. Bagaimana pengorbanan Kristus sebagai anak domba. Allah sempurna menggantikan sistem korban. Masuk ke pelayanan imam besar. Kristus sebagai imam besar kita yang melayani di bait suci surgawi. Penghakiman investigatif. Pembersihan bait suci yang dibuatkan dalam Daniel 8 ayat 14. Ajaran tentang bait suci adalah inti dari teologi Advent. Dalam Ibrani 8 ayat 1-2 menegaskan bahwa Kristus adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha mulia di surga. Dan yang melayani di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ellen White menuliskan dalam Pertikaian Besar bahwa subjek bait suci dan penghakiman investigasi harus dipahami dengan jelas oleh umat Allah. Pemahaman tentang peran Kristus sebagai imam besar kita yang sedang melaksanakan fase terakhir dari pelayanannya. Penghakiman investigasi yang dimulai pada tahun 1844 memberikan kita pengharapan dan pengertian tentang mengapa kedatangannya belum terjadi. Pekabaran 3 malaikat. Kita mengetahui pekabaran 3 malaikat. Malaikat pertama apa? Mau mewartakan Injil kekal, menyerukan orang-orang untuk takut akan Allah. Memuliakan Dia, menyembah Sang Pencipta, menekankan kembali pentingnya hari Sabat. Malaikat kedua, mengumumkan kejatuhan Babel, menyerukan pemisahan dari ajaran-ajaran palsu dan kesatuan dan dengan kebenaran-kebenaran Allah. Malaikat ketiga, peringatan yang tegas terhadap penerimaan tanda binatang. Nah, ini yang terakhir ya. Mendorong ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita mengetahui dalam Wahyu 14 ayat 6 ayat 12 berisi pesan-pesan penuh kuasa Allah yang
maksudkan mempersiapkan dunia bagi kedatangan Kristus sebagai umat Advent, kita memahami bahwa kita dipercayakan dengan tanggung jawab istimewa untuk menyamakan pesan-pesan ini, menyampaikan pesan-pesan ini. Pada intinya program tiga malaikat adalah tentang pilihan akan melayani siapakah kita. Akankah kita setia kepada pencipta yang sabat, menetapkan sabat sebagai tanda otoritasnya, atau akankah kita mengikuti tradisi manusia? Melalui kuasa Roh Kudus, pesan-pesan ini harus disampaikan dengan suara nyaring, ya, harus disampaikan, harus disampaikan dengan suara nyaring, mengajak setiap orang untuk merespon kasih dan kebenaran Allah. Jadi janji pembebasan ya, di pengharapan di tengah-tengah pencobaan, ya. Janjinya adalah kita dalam perlindungan di dalam Yesaya 4:3 itu menjanjikan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Di dalam kemenangan akhir, Wahyu 15 ayat 2 menggambarkan orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu berdiri di tepi lautan kaca, memuji Allah atas pembebasannya. Kekuatan untuk bertahan dalam Filipi 4 ayat 13 menyatakan, meyakinkan kita segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi penganiayaan. Ya, jadi pelayanan malaikat. Ellen White menuliskan bahwa malaikat akan melindungi umat Allah selama masa kesusahan dan akan menyediakan bagi kebutuhan mereka. Meskipun masa-masa sulit menanti di depan, umat Allah tidak perlu takut. Seperti yang Ellen White katakan di dalam The Great Controversy, gelap sekali malam penganiayaan itu, namun bintang penganiayaan itu, bintang-bintang janjinya akan bersinar paling terang. Bahkan di tengah pencobaan terberat, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Janji pembebasan ini bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi juga tentang kebutuhan spiritual. Tetapi Tuhan berjanji bahwa iman kita akan dipertahankan melalui kesusahan jika kita tetap berpegang kepada Dia. Seperti yang Daniel dan teman-temannya bersaksi, Allah kita sanggup melepaskan kita dari tengah-tengah api yang menyala-nyala. Kesimpulan, memandang ke depan dengan iman dan keberanian. Ya, kita sebagai orang Advent mengetahui bahwa 1844 itu adalah awal dari penghakiman. Dimulainya pelayanan akhir Kristus dari bait suci. Tuhan pindah dari bait suci ke maha suci. Di dalam 144.000 itu adalah umat yang dimeteraikan. Jumlah simbol ini adalah jumlah simbolis dari orang-orang yang akan tetap setia hingga akhir. 7 malapetaka terakhir. Ya, 7 malapetaka yang dicurahkan sebelum kedatangan Kristus. Waktu saya lihat ini, saya tertarik juga membahas ini 7 malapetaka. Apa sebenarnya 7 malapetaka? Jadi saya ingin menjabarkan sedikit dari 7 malapetaka ini. 7 malapetaka pertama, bisu yang buruk dan berbahaya. Di dalam Wahyu 16 ayat 2 mengatakan, mereka yang menerima tanda binatang, ya, hukum hari Minggu, masuk hari Minggu, dan menolak sabat, akan terkena bisul yang menyakitkan. Ya, saya ambil beberapa gambar ya. Terus dalam Injil White mengatakan ini adalah penyakit fisik yang luar biasa menyakitkan. Dan hanya mengenai mereka yang melawan Allah di dalam Great Controversy di halaman 627. Malapetaka yang kedua, laut menjadi seperti darah orang mati. Di dalam Wahyu 16 ayat 3 dikatakan seluruh laut menjadi darah dan semua
makhluk di dalamnya mati. Ini menghancurkan perdagangan, pelayaran, dan menyebabkan kekacauan ekonomi dan ekologi. Seperti kita ketahui, Donald Trump sudah memulai ini menghancurkan perdagangan. Semua orang kena tarif, semua negara kena tarif. Kapal Cina yang masuk ke Amerika juga dipalakin sama dia ya. Ini memang luar biasa ya. Yang ketiga, sungai dan mata air menjadi darah. Dalam Wahyu 16 ayat 4 sampai 7, air minum berubah menjadi darah sebagai hukuman atas darah umat Allah yang ditumpahkan oleh penganiayanya. Dan oleh jiwa juga mengatakan Tuhan adil membalas dunia yang telah menumpahkan darah orang-orang kudus. Ya. Malapetaka yang keempat, matahari menghanguskan manusia. Dalam Wahyu 16 ayat 8 sampai 9 dikatakan panas matahari yang sangat menyengat menyebabkan penderitaan hebat, namun manusia tetap tidak bertobat. Ini menggambarkan penolakan tentang kebenaran yang sudah lama ditawarkan. Malapetaka yang kelima, kerajaan binatang menjadi gelap, gulita. Dalam Wahyu 16 ayat 10 sampai 11, kerajaan binatang gabungan kekuatan keagamaan dan politik yang sekarang ini menindas umat Allah, dipenuhi kegelapan dan penderitaan. Ellen G. White juga menuliskan ini adalah melambangkan kebingungan spiritual yang dan politik yang menimpa para pemimpin dunia. Sungai Efrat dikeringkan, persiapan untuk Armageddon. Wahyu 16 12 ayat sampai 16 katakan kekuasaan yang menopang sistem Babylon runtuh. Roh-roh jahat mempersiapkan raja-raja dunia untuk bertempuran terakhir. Dalam Ellen G. White mengatakan juga ini adalah pemanggilan global menuju konfrontasi terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Tahap yang terakhir, gempa bumi besar dan hujan es. Dalam Wahyu 16 ayat 17 ayat 21, terjadi gempa bumi terbesar dalam sejarah. Kalau yang gempa bumi yang terakhir itu belum apa-apa ya. Yang di Thailand, di Vietnam yang terakhir itu yang benar-benar itu dibilang di sini gempa bumi yang terbesar dalam sejarah yang memecah kota-kota besar, hujan es besar menimpa bumi, Babylon rohani dihukum. Dalam Ellen G. White ini juga terjadi menjelang atau bersamaan dengan kedatangan Kristus. Dunia hancur secara fisik, rohani, dan moral. Catatan penting, ketujuh malapetaka ini tidak menimpa umat Allah yang setia. Mereka dilindungi seperti bangsa Israel waktu di Mesir saat 10 tulah ya. Ini bukan masa untuk bertobat lagi karena masa kasihan sudah ditutup sebelum malapetaka dimulai dalam Wahyu 15 ayat 8. Semua peristiwa ini merupakan bagian rencana daripada Allah menyelesaikan konflik dosa dan memulihkan ciptaannya dalam keadilan dan kasihnya yang kekal. Hari ini saya mengajak Anda untuk memperbarui komitmen Anda kepada Kristus. Untuk mempelajari firman-Nya dengan tekun. Dan untuk hidup dalam terang. Kedatangannya yang segera. Dia bersaksi tentang semuanya ini berfirman. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat menyatakan. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.